Seorang warga negara Indonesia meninggal dunia saat mencoba memasuki kota Mekah, Arab Saudi. Sementara dua lainnya masih dirawat di rumah sakit. Nah, usut punya usut ternyata ketiga WNI ini akan melaksanakan ibadah haji secara ilegal. Jadi mereka menggunakan visa kunjungan, bukan visa haji. Kita diskusi bahas ini. Seorang WNI meninggal dunia saat mencoba memasuki kota Mekah lewat gurun pasir. Nah, kronologi meninggalnya jemaah haji ilegal itu disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Almarhum bersama dua WNI lainnya memaksakan diri untuk kembali masuk ke Mekah dengan melalui wilayah gurun dan menggunakan jasa taksi. Namun ketika di perjalanan ada proses patroli kepolisian dan kemudian supir taksi meminta almarhum dan dua WNI lainnya untuk turun di tengah gurun. Dan kemudian pada tanggal 27 dalam patroli polisi kembali ditemukan almarhum sudah meninggal dunia karena dehidrasi dan lagi-lagi masalah haji ilegal. Kita coba throwback dikit pelaksanaan haji di tahun lalu. Selama musim haji 2024, Arab Saudi melaporkan 1.300-an jemaah haji meninggal dunia. Mayoritas atau 83% dari total korban jiwa adalah jemaah haji ilegal yang tidak mengantongi izin untuk berhaji atau visa resmi haji. Pusat Meteorologi Nasional Saudi mencatat suhu tertinggi di Mekah saat itu mencapai 51,9 derajat Celcius. Ini jadi penyebab korban jiwa berjatuhan selama musim haji 2024. Nah, tahun ini otoritas Arab Saudi menggelar razia besar-besaran jelang puncak haji. Hasilnya, lebih dari 269.000 jemaah haji diusir. وطبق في لهم الإجراءات النظامية وأحيلوا للنيابة العامة كما أيضا تم إعادة عدد كبير من المقيمين أو الداخل مكة المكرمة أكثر من 269 و678 ألف من مداخل مكة المكرمة لا يحملون تصريح يخولهم بالدخول إلى مكة المكرمة. في هذا الجانب تم إعادة أيضا 109 و632 سيارة في مداخل مكة المكرمة أيضا تحمل أشخاص غير مصرحين. Nah, saya bahas ini juga dengan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh. Dan berkaca dari pelaksanaan haji tahun lalu, memang haji tahun ini diperketat. Haji ilegal atau haji non-prosedural, Saudi tahun ini begitu ketat. Sangat ketat sekali. Jadi jangan harap bagi jamaah Indonesia yang ingin melaksanakan haji, daftar kepada haji yang non-prosedural. Haji non-prosedural itu apa? Yang biasa menggunakan misalkan visa haji ziarah. Ziarah ini tur ya. Ziarah juga macam-macam. Ada ziarah syakhsiyah, murafiq, ada ziarah tijariyah, ada ziarah lain-lain, ada siyahiyah. Terus yang kedua menggunakan visa amil, visa kerja. Nah ini kebanyakan yang digunakan oleh jamaah haji non-prosedural di seluruh negara. Jadi rata-rata menggunakan visa ziarah dan juga visa amil. Bahkan ada informasi juga menggunakan visa umroh. Jadi kan berarti stay dari Syawal kemarin, dia tidak pulang, overstay, terus tinggal di sana. Sebagian besar negara mayoritas Muslim menindak tegas haji ilegal, mulai dari Mesir hingga Tunisia. Musibah tragedi tahun lalu, ribuan orang meninggal di Mina, itu 85% adalah haji non-prosedural. Ini bagi negara-negara Arab itu menjadi hal yang serius. Contohnya Tunisia. Tunisia itu langsung memecat menteri hajinya setelah musim haji tahun lalu. Karena banyak dari Tunisia yang meninggal, langsung dipecat. Mesir juga tegas, 450 broker haji non-prosedural ditangkap sama pemerintah Mesir. Ya, termasuk menutup 17 travel yang berizin kalau di Mesir. Jadi memang tahun lalu itu, kejadian tahun lalu ini menjadi satu peristiwa yang tidak ingin diulangi lagi di Arab Saudi. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah mengatakan dan mengimbau kepada seluruh jemaah haji agar bisa melaksanakan ibadah haji secara resmi dan juga sah sesuai aturan. KJRI menghimbau bagi warga negara Indonesia yang sudah berada di Saudi dan ingin masuk ke Arab Saudi, ingin melaksanakan umroh tanpa menggunakan tasrih haji untuk berpikir ulang karena memang
keamanan Arab Saudi saat ini semakin diperketat menjelang masuknya musim haji. Kondisi kota Mekah relatif sangat sepi dibandingkan musim-musim haji berikutnya, dan memang ancaman hukuman juga tidak main-main bagi warga yang melanggar. Niatnya memang mulia, beribadah haji ke Tanah Suci. Tapi sayangnya caranya ini tidak bisa dibenarkan karena menerobos hukum yang telah ditetapkan oleh Arab Saudi. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran untuk pemerintah supaya bisa mempermudah para jemaah haji dan juga memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak coba-coba untuk ibadah haji dengan cara yang ilegal. Gimana menurut kalian? Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.